Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang vektor satuan. Secara definisi, vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Akan tetapi, saya memiliki definisi sendiri mengenai vektor satuan. Bagi saya, vektor satuan itu merupakan satuan dari vektor itu sendiri. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, arah dari vektor itu dinyatakan dengan vektor satuan. Jadi, menurut saya, vektor satuan itu adalah satuan dari vektor itu sendiri. Ya, ibaratnya seperti begini, seperti kalau panjang ya. Kalau kita menuliskan panjang, misalkan panjang suatu benda itu adalah 1 meter misalkan. Nah, meter dalam hal ini merupakan satuan dari panjang. Nah, sedangkan untuk vektor satuan itu juga memiliki sedangkan untuk vektor itu juga memiliki satuan ya. Satuan dari vektor itu nantilah yang akan disebut dengan vektor satuan. Jadi ini menurut definisi saya sendiri, vektor satuan adalah satuan dari vektor. Akan tetapi secara umum pengertian dari vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satuan ya. Oke, langsung saja saya jelaskan lebih lanjut apa itu vektor satuan. Ya, dalam dua dimensi vektor satuan itu ada dua, yaitu vektor satuan I dan vektor satuan J. Untuk vektor satuan I sendiri itu adalah subvektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu X. Sedangkan untuk vektor satuan J adalah vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu Y ya. Jika kita gambarkan, misalkan ini ada sebuah titik ya. Ada sebuah titik di dalam koordinat kartesius yaitu sumbu X sama sumbu Y. Misalkan ini titik A. Titik A itu menempati koordinat 5,4. Nah, ini secara matematika ya, secara koordinat 5 ini menunjukkan nilai sumbu X-nya, sedangkan yang 4 menunjukkan nilai sumbu Y-nya, ya kan? Nah, akan tetapi jika titik ini dinyatakan dengan sebuah vektor ya, ini vektornya yang warna biru ini ditandai dengan garis sama panah. Kalau tidak ada vektor, maka dia dikatakan titik. Jika kita kasih vektor ya, jika dinyatakan dengan sebuah vektor satuan maksudnya ya, vektor posisi, maka posisi titik A itu dinyatakan dengan sebuah vektor namanya vektor A, yang mana vektor A itu sama dengan 5i plus 4j. Jika ada penulisan sebuah vektor seperti ini, 5i ditambah 4j, ini maksudnya adalah 5-nya ya, 5-nya itu vektor satuannya I. Seperti kita tahu tadi, I arahnya sumbu X. Sedangkan yang 4-nya vektor satuan J berarti 4-nya searah sumbu Y. Dengan kata lain, jika ada penulisan seperti ini, kita sudah bisa menentukan bahwasanya nilai X-nya adalah 5, sedangkan nilai Y-nya adalah 4. Nah, vektor satuan I dan J inilah yang tadi di awal sudah saya katakan bahwasanya ini menurut saya sendiri ini merupakan satuan dari vektor ya. Jadi seperti panjang misalkan 5m berarti meter ya satuannya. Kalau misalkan vektornya itu adalah 5i, saya menganggap I adalah satuan yang mana ini menunjukkan arahnya X, berarti 5-nya searah sumbu X gitu ya. Jadi satuannya punya arah, itu menurut pemahaman saya sendiri ya. Jadi kalau I berarti arahnya sumbu X, kalau J berarti arahnya sumbu Y, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan penulisan koordinat titik A 5,4, tapi penulisan vektor A 5i plus 4j. Nah, ini adalah vektor satuan dalam 2 dimensi. Selanjutnya kita akan mempelajari vektor satuan dalam 3 dimensi ya. Sebelum saya menjelaskan yang gambar sebelah kiri, kita lihat dulu kan gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini adalah sebuah kubus ya. Sedangkan yang warna merah ini adalah sebuah sumbu yang ada di dalam kubus itu sendiri ya. 3 sumbu inilah ya yang akan kita pelajari lebih lanjut, kita pelajari lebih detail. Ya. Jadi yang garis warna merah ini di dalam kubus ini itu jika saya rupakan ke sumbu 3 dimensi seperti ini. Ini ada sumbu 3 dimensi ya, sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. X-nya yang sebelah sini, Y-nya yang sebelah sini, Z-nya yang sebelah sini ya. Jadi X-nya ini arahnya itu menuju pembaca, arahnya menuju ke si pembaca,
sedangkan yang Y arahnya ke kanan, yang Z arahnya ke atas. Nah, untuk vektor satuan yang searah sumbu X itu dinyatakan dengan vektor satuan I seperti yang sebelumnya. Untuk yang vektor satuan yang searah sumbu Y dinyatakan dengan vektor satuan J seperti yang sebelumnya juga. Terus ini untuk yang tambahannya, yang vektor satuan yang searah sumbu Z itu adalah vektor satuan K. Jadi total vektor satuan itu ada 3, yaitu I, J, dan K. Yang mana I vektor satuan yang searah sumbu X, J itu vektor satuan yang searah sumbu Y, dan yang terakhir K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Z. Oke. Berikutnya ya, ini misalkan ada sebuah titik A ya menempati koordinat 2,3,4. Ini artinya kan 2-nya itu sumbu X, 3-nya sumbu Y, dan 4-nya sumbu Z. Gambarnya seperti ini ya, dinyatakan dengan sebuah vektor yang bergaris berwarna biru ini. Maka vektor ini, vektor A ini jika dinyatakan adalah vektor satuan, penulisannya adalah 2I plus 3J plus 4K. Seperti yang kita pelajari, yang kita ketahui bahwasanya I itu menunjukkan arah X-nya, jadi X-nya itu 2, J menunjukkan Z, berarti Y-nya adalah 3, sedangkan K adalah sumbu Z-nya ya, jadi menunjukkan nilai Z-nya adalah 4, seperti itu. Nah, untuk penulisan vektor satuan sendiri itu sebenarnya dalam sumbu 3 dimensi itu ada 3 cara ya. Ini yang sebelah kiri, ini X-nya yang sebelah sini, ini yang Y-nya, ini yang Z. Sedangkan untuk gambar yang tengah, X-nya yang sebelah, yang arahnya ke kanan, Y-nya yang arahnya ke atas, sedangkan Z-nya yang menuju ke pembaca. Sedangkan untuk yang gambar ini ya, gambar sebelah kanan ini, X-nya itu yang atas, Y-nya yang menuju pembaca, dan Z-nya yang arahnya ke kanan. Ketiga gambar ini benar semua. Jadi mungkin ada perbedaan ketika kalian belajar menggunakan buku kalian sendiri dengan apa yang saya terangkan di sini, atau dengan apa yang kalian pelajari oleh orang lain ya. Mungkin kalian belajar di sumber yang lain, mungkin berbeda. Ya, mungkin kalau saya mengajarkan sumbunya pakai gambar yang sebelah kiri, atau mungkin ketika kalian belajar di sumber yang lain didapatkannya yang gambar yang tengah, atau bisa jadi gambar yang sebelah kanan ini. Ini semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Asalkan perputarannya X, Y, Z-nya itu memutari melawan jarum jam ya. Jadi jika X di sini, ini Y, ini Z. Ini kan muternya melawan arah jarum jam. Ini juga begitu. X di sini, ini Y, ini Z ya. Perputarannya melawan arah jarum jam. Ini juga sama, X, Y, Z. Nah, ini semuanya benar semua. Yang salah itu jika kalian menuliskan X, Y, Z-nya perputarannya searah jarum jam. Misal di sini X, di sini Y, di sini Z, itu salah ya. Di sini X, di sini Y, di sini Z, itu salah. Di sini X, di sini Y, di sini Z, itu juga salah. Kenapa kok bisa salah? Karena menggunakan aturan konsep tangan kanan ya. Ya, ini saya agak kesulitan untuk menuliskan, menggambarkan konsep tangan kanannya. Jadi saya cuma membuat konsep sederhananya, arah perputarannya harus yang melawan arah jarum jam, seperti itu. Nah, lanjut. Ini ada soal ya, misalkan soalnya disuruh gambarkan vektor P ya, yang mana vektor P-nya itu dinyatakan dengan min 2i plus 5j plus 3k. Nah, di sebelah kiri ini saya menggambar sebuah sumbu 3 dimensi ya. 3 dimensi vektor satuan, akan tetapi lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya cuma sumbu positif, sekarang ada negatif. Ya, misalkan seperti ini. Ini sumbu X positif itu menghadap ke pembaca ya. Sedangkan sumbu yang X negatif arahnya menjauhi ke pembaca atau masuk ke dalam layar ini. Kalau yang X plus keluar dari layar, arahnya menuju si pembaca. Kalau yang X min itu menjauhi pembaca atau masuk ke dalam layar ini. Yang kalau Y plus ini arahnya ke kanan, berarti kalau yang Y min arahnya ke kiri. Kalau Y plus arahnya, kalau Z plus arahnya ke atas, kalau Z min arahnya ke kiri. Oke, sekarang kita lihat di sini cara menggambarnya. Di sini diketahui I-nya adalah vektor satuan I-nya min 2. Berarti X-nya nilainya min 2. Min 2 itu kan arahnya ke sana kan ya. Ya, ini saya menggambar 2-nya ke sini. Artinya
Jika 2 itu panjangnya sekian, maka kalau min 2 panjangnya juga sama, hanya beda arahnya. Arahnya nanti ke sana arahnya, yang min 2. Terus Y-nya adalah 5 ya, berarti ke kanan 5. K-nya ini 3, berarti Z-nya, sumbu Z-nya 3 ke atas. Berarti ini nanti 2 yang masuk ke sana, ya, vektor satuan I. Sedangkan 5-nya ke kanan, vektor satuan J. Sedangkan yang 3-nya ke atas, vektor satuan K. Oke, lanjut saja kita gambar. Nah, cara menggambarnya itu pakai metode jajar genjang ya. Seperti pada caranya menggambar vektor itu kan ada 2, ada poligon sama jajar genjang. Kalau untuk menggambar seperti ini dibutuhkan kemampuan atau pemahaman menggambar vektor dengan metode jajar genjang. Jadi kita gambarkan sekarang yang sumbu X-nya ya, yang 2. Sumbu X-nya itu kalau 2 kan ke sini, kalau negatif 2 arahnya ke sana. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini merupakan panjang yang sumbu X yang negatif 2. Sekarang kita gambar yang sumbu Y-nya ya, yang 5. Arahnya ke sana, ke kanan. Nah, seperti ini. Dari sumbu X yang negatif 2 dengan sumbu Y yang 5 itu didapatkan resultannya. Ini saya kasih gambar warna hijau. Ya, garisnya warna hijau. Terus setelah itu dari resultannya ini atau titik ini ditambahkan dengan sumbu Z yang nilainya 3 ke atas. Jadi begini. Nah, kita bisa ulangi ya, kita bisa tahu akhirnya ini yang X-nya min 2, ini X-nya min 2, ini yang Y-nya 5, ini yang Z-nya 3 ya, resultannya. Jadi resultan akhirnya yang seperti ini. Saya kasih garis berwarna biru. Jadi titiknya titik P itu gambarnya seperti ini, letak posisinya di sini. Koordinatnya min 2, 5,3 secara dinyatakan dalam vektor posisi. Nah, nilainya sama dengan min 2i plus 5c plus 3k. Nah, jadi begitulah cara menggambar letak sebuah titik menggunakan vektor posisi ya, dengan konsep vektor dalam 3 dimensi. Oke, sekian video dari saya. Ya, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagikan video ini juga supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.